Selamat malam semuanya, Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya senang bisa bertemu kembali, diundang untuk bisa ikut berdoa bersama dengan komunitas LP, apa namanya tadi? LPF ya, Love Pray Family. Oke. Saya diminta Ibu Regina kemarin untuk bisa membagikan tema tentang persiapan untuk menyambut tahun jubileum. Maka saya akan membagikan eh, file saya tadi di sini. Oke, semoga ya, bisa dilihat. Suara saya kedengaran? Bisa, Pater? Jelas? Bisa. Oke, jelas. Baik, mana? Baik. Eh, kita tahu bersama bahwa tahun 2025 di gereja akan merayakan tahun jubileum dan itu akan ditandai dengan pembukaan pintu suci pada tanggal 24 Desember ini malam Natal sekitar jam 7 malam oleh Paus Fransiskus. Jadi pintu suci yang pertama dibuka itu adalah pintu suci Basilika Santo Petrus. Mungkin saya tidak akan menjabarkan begitu banyak hal karena sebenarnya juga nanti akan ada begitu banyak link-link website yang membantu umat untuk mengenal lebih dalam apa apa saja kegiatan, apa-apa saja yang menjadi eh, kesibukan yang akan terjadi pada tahun jubileum 2025. Jadi akan dibuka mulai 24 Desember dan nanti akan ditutup tahun depan kalau tidak salah itu Januari tahun bulan apa namanya hari Epifani. Oke, tahun 2000 eh, Bapak Ibu bisa melihat ada logo daripada tahun ada nanti akan dijelaskan saya ada slide-nya untuk ke bawah tentang ini baru ada maskot nanti saya jelaskan lagi sedikit tentang itu. Oke, kurang bisa lihat dengan baik ini sebentar. Eh, Baik, kalau kita tahu tahun jubileum itu dengan tulisan saya. Oke. Di antara orang-orang Yahudi kuno, tahun jubileum itu disebut tahun Yobel kepada orang-orang Yahudi memanggilnya tahun Yobel adalah tahun yang dinyatakan suci, di mana pada periode ini hukum Musa menetapkan bahwa tanah di mana Tuhan adalah satu-satunya penguasa harus dikembalikan kepada pemiliknya dahulu dan para budak harus mendapatkan kembali kebebasannya biasanya turun setiap 50 tahun. Nah, pada zaman gereja, tahun jubileum yang pertama Yobel itu dirayakan pada tahun 1300 oleh Paus Bonifasius ke-8 dan setiap 100 tahun sekali. Mengikuti petisi dari Romawi kepada Paus Clemens ke-6 tahun 1342, jangka waktu tersebut dikurangi menjadi 50 tahun. Saya bisa membaca itu. Oke. Nah, terlalu besar tulisannya sebentar. Eh, oke, baik. Pada tahun 1389, untuk mengenang jumlah tahun kehidupan Kristus, Urbanus ke-6 lah yang menetapkan siklus Yobel setiap 33 tahun. Mengumumkan tahun jubileum pada tahun 1390 yang kemudian dirayakan setelah kematian Bonifasius ke-9. Namun pada tahun 1400 di penghujung 50 tahun yang telah ditetapkan sebelumnya, Bonifasius ke-9 mengukuhkan pengampunan tersebut kepada para peziarah yang berbondong-bondong ke Roma.
Martin kelima merayakan jubileum pada tahun 1425 dengan dibukanya pintu suci di Santo Yohanes, Santo Giovanni Laterano untuk pertama kalinya. Orang terakhir yang merayakan jubileum 50 tahun adalah Paus Nikolas kelima pada tahun 1450. Bahkan oleh Paulus kedua, periode interjubileum diperpanjang menjadi 25 tahun. Dan pada tahun 1475, tahun suci baru dirayakan oleh Sixtus keempat. Sejak saat itu, tahun-tahun jubileum Yobel bisa biasa dilaksanakan dengan periodisitas yang tetap. Sayangnya, Perang Napoleon menghalangi perayaan Nobel Yobel tahun 18 dan 1850. Perayaan ini dilanjutkan tahun 1875 setelah Roma menyatu dengan kerajaan Italia. Apa yang menjadi pandangan teologis daripada perayaan jubileum? Jubileum dari sudut pandang teologis mempunyai makna yang berakar kuat pada tradisi dan teks suci Gereja Katolik. Beberapa aspek pertama, pengampunan dosa. Selama tahun jubileum, umat beriman diajak untuk memohon pengampunan dosa melalui pengakuan dosa dan penebusan dosa serta menerima indulgensi penuh. Tindakan rekonsiliasi ini adalah masa pembaruan dan pemurnian spiritual. Rekonsiliasi ini adalah periode yang didedikasikan untuk rekonsiliasi tidak hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan orang lain. Umat beriman didorong untuk memaafkan dan diampuni, mendorong perdamaian dan persatuan. Yang ketiga, ziarah ke Basilika Roma dan melintasi pintu suci melambangkan perjalanan iman umat Kristiani menuju keselamatan. Tindakan fisik ini mewakili perjalanan spiritual internal. Baru keadilan sosial dan amal, jubileum menyoroti pentingnya eh, karya amal untuk umat beriman didesak untuk peduli terhadap orang miskin dan bekerja demi masyarakat yang lebih adil. Rekonsiliasi dan kerahiman ilahi, tema utama jubileum ini adalah kemurahan Tuhan. Ini adalah saat ketika gereja merayakan rahmat ilahi yang menawarkan penebusan dan harapan bagi semua umat beriman. Oleh karena itu, jubileum bukan sekedar serangkaian perayaan dan ritual, namun mewakili sebuah kesempatan untuk pembaharuan spiritual dan komunitas yang mendalam. Ini adalah waktu refleksi, doa, dan tindakan yang bertujuan untuk memperkuat iman dan mengedepankan nilai-nilai cinta dan keadilan. Dari kitab suci, apa kata kitab suci tentang jubileum? Asal-usulnya ditemukan dalam Imamat, kitab Imamat. Istilah Yobel berasal dari kata Ibrani Yobel yang berarti tanduk domba. Tahun Yobel jubileum dijelaskan terutama dalam kitab Imamat pasal 25. Tadi saya sudah katakan, setiap 50 tahun sekali Yobel merayakan masa pembebasan dan peristirahatan bagi tanah dan rakyat. Tadi pada tahun ini harta benda dikembalikan kepada pemilik aslinya dan budak-budak Israel dibebaskan. Pengembalian tanah. Salah satu ciri utama jubileum adalah pengembalian tanah. Praktik ini memastikan bahwa tidak ada keluarga di Israel yang kehilangan warisannya selamanya dan mencegah terbentuknya kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar. Pembebasan budak jubileum juga mengatur pembebasan budak dan debitur. Ini merupakan tanda belas kasihan dan keadilan yang mencerminkan keinginan Tuhan agar umatnya hidup dalam kebebasan dan kesetaraan. Tahun istirahat. Mirip dengan tahun Sabat, setiap 7 tahun, Yobel adalah tahun istirahat bagi tanah tersebut. Anda tidak harus mengolah ladang, namun Anda harus hidup dari apa yang dihasilkan bumi secara spontan. Istirahat ini mewakili kepercayaan pada pemeliharaan ilahi dan rasa hormat kepada ciptaan. Pembaharuan rohani dalam konteks Alkitabiah, tahun Yobel adalah masa pembaharuan rohani dan rekonsiliasi dengan Tuhan. Ini adalah kesempatan bagi manusia untuk merenungkan berkat-berkat Tuhan dan hidup sesuai dengan hukum dan ketetapannya. Oleh karena itu, jubileum merupakan simbol keadilan, belas kasihan, dan pembaharuan yang kuat. Gereja Katolik telah mengadopsi dan mengadaptasi prinsip-prinsip ini dalam konsep tahun sucinya, dengan tetap menghidupkan tradisi pembaruan spiritual dan sosial. Jadi pertanyaan, mengapa Gereja Katolik merayakan jubileum?
Apa tujuannya? Yang pertama untuk pembaharuan rohani, tadi saya sudah dibacakan. Kesempatan untuk umat beriman membaharui iman mereka melalui partisipasi dalam ziarah, sakramen, dan karya amal. Umat Katolik dapat memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan dan memperkuat kehidupan rohani mereka. Yang kedua, indulgensi penuh. Indulgensi penuh. Selama tahun jubileum, umat beriman dapat memperoleh indulgensi penuh yang melambangkan pengampunan hukuman sementara atas dosa-dosa yang sudah diakui. Ini adalah tanda nyata belas kasihan ilahi dan insentif bagi umat beriman untuk mencari pengampunan dan rekonsiliasi. Ziarah dan tobat, ziarah ke Basilika Roma dan melintasi pintu suci melambangkan perjalanan iman menuju keselamatan. Tindakan penebusan dan dosa dan pengabdian ini mewakili perjalanan pertobatan dan pembaruan internal. Rekonsiliasi dan perdamaian. Tahun Jubileum adalah masa rekonsiliasi tidak hanya dengan Tuhan tetapi juga dengan sesama. Gereja mendorong umat beriman untuk memaafkan, membangun jembatan perdamaian, dan mengupayakan keadilan sosial. Tradisi Alkitab perayaan Jubileum mempunyai akar Alkitabiah. Tadi sudah saya jelaskan dari awal. Juga untuk persatuan komunitas, Jubileum menyatukan umat beriman dari seluruh dunia, memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas Katolik global, universal. Ini adalah saat perayaan kolektif iman dan berkah yang diterima dari Tuhan. Singkatnya, Jubileum adalah perayaan yang kaya akan makna teologis dan spiritual yang memberikan kesempatan berharga bagi umat beriman untuk membaharui iman mereka, mencari pengampunan dan memajukan perdamaian dan keadilan dalam masyarakat. Ini adalah logo Jubileum 2025. Bisa dilihat. Yang pertama, logo mewakili 4 figur bergaya seperti manusia, ada 4 yang keempat ini untuk menunjukkan umat manusia datang dari 4 penjuru bumi. Mereka saling berpelukan untuk menunjukkan solidaritas dan persaudaraan yang harus menyatukan umat. Kita bisa melihat bahwa pemukaan baris berpegang pada salib ini bukan hanya tanda dari iman yang merangkul, tetapi juga dari harapan yang tidak pernah bisa ditinggalkan, karena kita selalu membutuhkannya dan terutama pada saat-saat yang paling membutuhkan. Tanda ombak yang ada di bawah dan berombak menandakan bahwa ziarah kehidupan tidak selalu bergerak di perairan yang tenang. Urusan pribadi dan peristiwa-peristiwa dunia seringkali menimbulkan seruan untuk berharap bagian bawah salib yang memanjang dan menjelma menjadi sebuah jangkar yang membebankan dirinya pada gerak gelombang. Seperti kita ketahui, metafora harapan sebenarnya adalah nama yang diberikan dalam jargon maritim untuk jangkar cadangan yang digunakan oleh kapal untuk melakukan manuver darurat guna menstabilkan kapal saat terjadi badai. Jadi baik itu melainkan fakta komunitas yang membungkuk manusia seolah-olah ingin menemuinya dan tidak meninggalkannya sendirian, namun menawarkan kepastian kehadirannya dan keamanan harapan. Terakhir, moto Jubileum 2025 Peregrinantes in Spem terlihat jelas dalam warna hijau. Artinya dalam bahasa Indonesia kita boleh katakan peziarahan penuh harapan. Ya, para peziarah yang penuh dengan harapan. Apa saja yang dilakukan selama Jubileum? Jubileum pertama, ziarah. Ziarah artinya berjalan dalam peziarahan, berpindah tempat, berpindah lokasi, dan bukan hanya itu, transformasi diri. Jadi sebelum melakukan peziarahan ada persiapan, ada perencanaan, dan ada tujuan. Sama seperti dalam Kejadian 17, bagaimana Tuhan memanggil Abraham untuk pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanahnya, mengikuti panggilan
Yesus juga mengajar selama hidupnya dia seorang dia berpindah dari ziarah adalah pengalaman pertobatan mengubah keberadaan seseorang untuk mengarahkan kepada mengarahkannya pada kekudusan Tuhan. Dengan itu pengalaman sebagai kesadaran. Lalu yang dilakukan yang berikutnya adalah melewati pintu suci. Ya, pintu suci. Melewati ambang pintu ini peziarah mengingat teks Injil Yohanes 10. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah pintunya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Isyarat tersebut mengungkapkan keputusan untuk mengikuti dan dibimbing oleh Yesus, Sang Gembala yang baik. Ada pengakuan iman. Mendaraskan syahadat dengan iman berarti memasuki persekutuan dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan juga dengan seluruh gereja yang mewariskan iman kepada kita dan yang kita percayai. Lalu melakukan tindakan karitas, kasih. Ya, jadi kasih merupakan ciri utama kehidupan Kristiani. Tak seorang pun dapat berpikir bahwa ziarah dan perayaan indulgensi jubileum dapat diturunkan menjadi suatu bentuk ritual semata tanpa mengetahui bahwa kehidupan amalah yang memberikan makna tertinggi dan keefektifan yang sesungguhnya. Artinya bahwa tidak cukup hanya dengan ritual, tidak cukup hanya beriman saja besar di antara kamu karena kasih menutupi banyak dosa. Yang dilakukan doa ya selama doa, rekonsiliasi dan terakhir indulgensi jubileum. Apa itu indulgensi jubileum? Adalah wujud nyata kemurahan Tuhan yang melampaui batas-batas keadilan manusia dan mentransformasikannya. Konkretnya, pengalaman belas kasihan ini diwujudkan melalui beberapa tindakan spiritual yang ditunjukkan oleh Paus. Mereka yang karena sakit atau tidak dapat menjadi peziarah tetap diundang untuk mengambil bagian dalam gerakan spiritual. Sekali lagi ya, mereka yang karena ada halangan tertentu, sakit, mereka tetap diundang untuk mengambil bagian dalam gerakan spiritual yang menyertai tahun ini dengan mempersembahkan penderitaan dan penderitaan mereka, kehidupan sehari-hari, dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Dan yang terakhir adalah doa jubileum dalam bahasa nanti ini dua. Oke, saya kembali ke atas tadi maskot ini Bapak Ibu melihat ada maskot ini maskot 25 cahaya apa bahasa Indonesia ini bukan jas ya, pelan ziarahan dia memakai tongkat ada tongkat halo Ya, Pastor. saya didengar dengar Iya, tadi sepertinya maskotnya maskot yang tadi saya mengatakan lambang
peziarah yang memakai itu salibnya salib peziarah, tongkatnya ya bahwa kita semua adalah peziarah, eh, masih muda karena harapannya bahwa anak-anak muda itu tidak kehilangan harapan dan ini sebenarnya dilambangkan adalah cahaya yang memakai bukan jaket nama ini apa namanya baju baju besar ini ya warna kuning ini ya. Eh, Lambang peziarahan ya cahaya cahaya yang berziarah ya artinya bahwa setiap peziarah itu adalah cahaya mereka adalah cahaya yang membawa membawa terang kemanapun mereka pergi dan maskot ini masih muda ini harapannya tadi sekali lagi untuk anak-anak muda bahwa anak muda tidak boleh kehilangan harapan kita tahu bahwa saat ini ada begitu banyak anak muda yang merasa bahwa sudah sudah mereka banyak yang tidak punya eh, keinginan untuk ke depan lagi tidak bahwa ada harapan ada ada semangat untuk ke depan dan terus berjalan ya terus berjalan dan semua orang semua kita diundang untuk ambil bagian dalam dalam peziarahan di dunia ini. Jadi tahun 2002 tahun jubileum 2025 ini sekali lagi adalah tahun yang khusus spesial untuk semua kita umat Katolik. Kita diundang untuk dan tahun yang penuh berkat ya tahun yang penuh rahmat ada indulgensi cuma-cuma yang diberikan kepada kita semua tetapi mungkin tidak semua orang bisa datang ke Italia untuk melewati pintu suci kita tahu bahwa di Italia di Roma itu ada 4 basilika kepausan Basilika Santo Petrus Basilika Santo Yohanes Lateran Basilika Santo Paulus di luar tembok dan Basilika Santa Maria Agung Santa Maria Maggiore. Tetapi bukan hanya itu. Nanti juga semua semua katedral-katedral yang ada di seluruh dunia, ya, katedral di seluruh dunia juga akan menjadi pintu suci, pintu suci di mana semua umat boleh 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 melewati pintu itu dan boleh mendapatkan rahmat indulgensi penuh dengan melakukan apa hal-hal tadi yang sudah saya jelaskan paparkan di bawah tadi. Jadi eh, itu Apalagi saja saya mungkin yang boleh saya bagikan. Kalau ada pertanyaan saya lebih lebih suka ada interaksi supaya saya bisa ini menjelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke eh, Ibu Lina. Terima kasih Pater Anestitus atas